أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلها ليلة القدر خير من ألف شهر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Alhamdulillah, dengan kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita pada bulan suci Ramadan ini sebagaimana Allah memasukkan Nabi-Nya Muhammad SAW dan keluarganya yang suci ke dalam bulan suci Ramadan. Ada banyak tentu harapan kita, tapi yang utama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan kekhusyuan hati kita dalam menjalankan ibadah yang utama dan mulia di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berjumpa dan insyaallah saya akan menemani melewati hari-hari yang utama di bulan suci Ramadan ini. Hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia. Dan seperti biasa, sebagaimana bulan suci Ramadan yang lalu, saya akan membahas satu topik pada kesempatan ini untuk kita bicarakan sepanjang bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan inayah agar kita dapat melakukan kajian ini selama bulan suci Ramadan, mengantarkan kita untuk melengkapi ibadah puasa kita dengan ilmu dan ma'rifat. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Minta pertolonganlah melalui sabar dan sholat. Sesungguhnya itu sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meminta pertolongan. Dan menariknya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasilah bagi kita dalam meminta pertolongan itu. Seringkali kita berkata, kenapa kita tidak meminta pertolongan langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah adalah zat yang maha mutlak? Allah zat yang menjawab setiap permintaan. Tetapi ayat ini justru Allah memerintahkan kita. Ketika kita berada dalam kesulitan kehidupan dunia dan akhirat kita, Allah memerintahkan kita untuk bertawassul melalui dua hal, meminta pertolongan melalui dua hal. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah sholat. Dan Allah menyatakan bahwa sesungguhnya itu adalah sesuatu yang berat. Kenapa? Tentu saja bahwa sabar dan sholat ini bukan sesuatu yang mudah. Dan ini terkait dengan ketundukan diri kita. Bahwa sabar dan sholat menjadi perisai kita, menjadi pelindung kita, menjadi penolong kita kalau kita tergolong orang-orang yang memang hati kita itu tunduk kepada Allah. Karena di ujung ayat itu Allah mengatakan illa 'alal khashiin, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk hatinya.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mintalah pertolongan melalui sabar. Sabar adalah satu kalimat yang secara umum menjadi bahasa kita sehari-hari. Semua kita memahami kalimat ini, memahami kata ini. Kata sabar seringkali dimaknai adalah upaya kita untuk menahan diri kita. Tetapi dalam konteks ayat ini, apa yang dimaksud dengan sabar? Apakah sesuatu dua hal yang sepertinya berbeda secara kategori? Sabar adalah pribadi atau sifat yang muncul pada diri seseorang. Sementara sholat adalah ibadah yang dilakukan sebagaimana dalam definisi sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi dua kategori yang berbeda. Sabar adalah hiasan keindahan pada pribadi seseorang ketika dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Sementara sholat adalah ibadah yang dilakukan, yang kita lakukan baik itu sholat fardu, sholat wajib maupun sholat sunat kita. Kenapa tidak misalnya sabar dengan tawadhu? Karena dua hal yang sama. Dalam hal ini juga ada pertanyaan yang muncul dari sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas, yang bertanya pada Rasulullah tentang makna ayat ini. Ibnu Abbas berkata, annal ma'na hadhil ayat as-sabar ya as-saum. Dinamai ini sebagai sabar, tetapi yang dimaksud itu adalah saum, puasa. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, syahrul Ramadan, syahrus sabar. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Kenapa dia disebut bulan Ramadan ini sebagai bulan sabar? An-nasiyam yamna'u minasyahwat wa yuzhadu fid dunya. Sesungguhnya siam itu atau puasa itu mencegah dari pengaruh syahwat dan membuat seseorang itu menjadi zuhud dalam kehidupan dunianya. Sebagaimana misalnya Rasulullah SAW bersabda, fa iza nawaita bisyam fadha nafsaka kal marad. Kalau kamu itu berniat untuk puasa, maka letakkan diri kamu itu bagaikan orang yang sakit. La yashtahi ala syaraban wala ta'aman. Dia tidak lagi menginginkan minum atau makan. Jadi seorang yang puasa pada hakikatnya dia melindungi dirinya, mencegah dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang dari kendali nafsu. Nah, karena itu ada kaitan sangat erat yang dimaksud dalam ayat ini. Sabar di situ adalah puasa itu sendiri. Kenapa puasa? Karena puasa tadi mencegah diri kita, membuat diri kita itu mampu mengendalikan diri kita melalui ibadah puasa. Jadi selama Ramadan itu kita tengah melakukan sebuah proses agar diri kita ini memiliki kemampuan pengendalian diri, dan akan muncul pada keadaan yang seperti itu satu sifat yang sangat indah, yaitu sabar. Dan kalau itu dilakukan selama 1 bulan penuh dengan ketundukan, dengan kekhusyuan kepada Allah, maka sabar ini akan menjadi malakah pada diri kita.
menjadi sifat yang melekat pada diri kita. Sehingga melalui itu kita memiliki kemampuan untuk dapat menghadapi beragam persoalan kehidupan. Orang yang selamat dalam menghadapi beragam ujian, beragam cobaan adalah orang yang sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan kami akan uji kamu dengan rasa khawatir, dengan rasa lapar, dengan kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar. Jadi dengan puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini, kita tengah melakukan sebuah proses ruhania untuk meningkatkan kualitas jiwa kita, sehingga muncul kemudian kemampuan pada diri kita ini untuk mampu menanggung beragam ujian, beragam cobaan, beragam kesulitan dalam kehidupan, dan itu adalah sifat seorang yang sabar. Nah, karena itu kita tentu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam proses ini. Orang yang sabar adalah orang yang selamat dari persoalan-persoalan yang ada itu. Dan dengan sholat dia terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kualitas dirinya ini bukan hanya karena upaya dan proses yang dilakukan, tapi juga karena intervensi dan bantuan atau taufik dan inayah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang seperti ini, tentu apapun yang terjadi dan dialami bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu beban yang begitu berat, tapi dia memandang bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi tentu saja sabar itu adalah kalimat atau kata yang mudah kita ucapkan, tetapi berat dalam melaksanakan. Kita mungkin berkata, Anda bisa berkata sabar, tetapi Anda tidak merasakan derita yang sekarang saya rasakan. Atau ada orang yang berkata, sabar itu ada batasnya. Atau ada yang lain berkata, sabar itu adalah kita menyerah, seluruh persoalan kita serahkan dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita juga berkata, hanya orang-orang tertentu yang bisa sabar. Nah, semua hal ini dalam keseharian kita sering kita dengarkan. Karena itu dalam bulan suci Ramadan ini ada baiknya kita menggali hakikat dari sabar ini, sehingga kita memahami betul apa yang dimaksudkan dengan sabar dan bagaimana upaya untuk meraihnya. Beragam tingkatan-tingkatan sabar, hakikat dari sabar itu sendiri, keutamaan-keutamaan yang ada pada sifat sabar ini, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang sabar, serta bagaimana sabar itu baik dalam makna zahir maupun dalam makna batinnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah kita untuk menggali hakikat sabar ini atau tafsir sabar ini, sehingga kita bisa melewati bulan suci Ramadan ini dalam upaya kita untuk menyempurnakan jiwa kita sehingga kita memiliki sifat sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua dalam bulan suci Ramadan ini, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling istimewa dalam kehidupan kita semua.
Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walil tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.